Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat petang bagi rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kabarnya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tiada ada kekurangan satu apapun. Ini sudah minggu kelima, semoga saudara masih dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam kepada praktek penyimpanan arsip, lebih tepatnya chronological filing system atau filing system kronologis. Ya, sederhananya seperti itu. Sedikit cerita, kalau saudara pernah mencetak foto di sebuah tempat cetak foto ya, ataupun di tempat print-printan, pada saat kita memesan atau mencetak foto, file foto kita itu biasanya senantiasa disusun berdasarkan tanggal. Misalnya saya hari ini nyetak foto, berarti hari ini tanggal 9 Maret 2021, berarti file foto saya akan ada di folder 2021, terus di dalam folder 2021 itu ada folder Maret, dan di dalam folder Maret itu ada folder tanggal, yaitu tanggal 9. Kemudian file foto tersebut diganti menjadi nama saya. Nah, contoh itu merupakan contoh real dari penggunaan arsip sistem kronologis atau chronological filing system. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan, semoga bisa menjadi pencerahan bagi rekan-rekan semua. Pada pertemuan ini ada sesuatu yang unik, memang dibandingkan pertemuan yang sebelumnya, di mana dalam setiap praktek filing system, saya akan menggunakan pretest dan posttest. Mohon abaikan pretestnya, karena pretest itu untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum mendapatkan materi, dan tolong serius di posttestnya atau tes terakhir, di mana saya pengen melihat apakah setelah mendapatkan materi dan praktek langsung, saudara akan mengalami perubahan secara kognitif dan secara keterampilan atau skills. Pada pertemuan kali ini ada 4 tujuan pembelajaran yang saya harapkan bisa tercapai. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami proses pengolahan arsip menggunakan sistem kronologis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan proses pengolahan arsip menggunakan sistem kronologis dengan sistem yang lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengarsipan sistem kronologis. Nah, yang terakhir yang saya harapkan nanti bisa berpartisipasi aktif, yaitu mahasiswa mampu mempraktikkan pengelolaan arsip sistem kronologis. Oke, berdasarkan beberapa paparan di awal, kita sudah membedakan arsip dan dokumen. Pada pertemuan filing system, saya lebih banyak dokumen yang saya contohkan berupa surat. Kenapa? Dengan mengelola surat, sebenarnya kita mempelajari 2 skill sekaligus ketimbang kita hanya mengelola dokumen. Karena pengolahan surat dan dokumen itu ada yang berbeda dengan ada yang sama. Logikanya kalau pengolahan surat itu akan lebih luas ketimbang pengolahan dokumen saja. Nah, kira-kira seperti itu saya memilih untuk menyajikan contoh pengolahan surat masuk dan keluar menggunakan sebuah sistem. Chronological filing system atau sistem kearsipan secara kronologis
diartikan secara harfiahnya yaitu sistem yang menggunakan kalender atau urutan waktu dalam penentuan penyimpanannya. Dimulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Nah, itu urutan waktu. Sistem ini didasarkan pada urutan waktu surat atau dokumen atau arsip. Jadi ada 3 buah yang saya paparkan, yang diterima atau yang kita kirim keluar organisasi untuk keperluan tersebut. Keberatan buku agenda sangat penting karena susunannya harus didahului dengan pencarian informasi mengenai waktu surat dibuat, diterima, atau dikirim melalui buku agenda. Nah, apabila dokumen tersebut berbentuknya file atau arsip, ya kita menyusunnya ya berdasarkan arsip itu dibuat atau dikeluarkan atau berdasarkan periode arsip tertentu. Kalau tadi sudah dicontohkan, saya contohkan surat gitu ya. Kalau surat kan sudah jelas ada tanggal. Ya biasanya terletak di pojok kanan, ada juga yang di pojok kiri gitu sesuai dengan bentuk atau style surat masing-masing. Nah, kalau dokumen akan berbeda mungkin kekhasannya, tidak seperti surat yang ada tanggal pembuatannya. Kalau dokumen, bisa saja dokumen itu berbentuk sendiri atau kumpulan dokumen. Contoh misalnya, slip gaji yang dikeluarkan oleh bagian keuangan pada bulan ini, gitu. Kalau gajinya itu di tengah-tengah, misalnya tanggal 26, dia tidak dimasukkan ke arsipnya di tanggal 26, tidak. Tetapi dia dikumpulkan di arsip sebagai periode, yaitu periode bulan Maret. Gitu. Nah, berbeda mungkin dengan swasta, gitu. Kalau PNS, setiap arsip itu setiap arsip bagian keuangan atau gajian itu akan selalu dihadirkan di tanggal 1. Gitu. Sedangkan kalau di swasta, gajian itu akan ada di periode akhir bulan. Nah, tetapi kesamaan dari dua hal itu, kedua-duanya ini dimasukkan ke dalam periode, bukan ke dalam tanggal. Sama seperti apabila kalian sedang memanage folder foto kalian, foto itu diurutkan berdasarkan bisa nama, bisa tanggal, bisa ukuran file. Nah, kita mengambil foto berdasarkan tanggal atau kronologis atau urutan kejadian gitu. Sudah pasti foto yang pertama kali kita ambil dalam sebuah handphone di folder kamera gitu, pasti akan menjadi bagian yang paling bawah. Sedangkan foto yang terakhir kali kita ambil menggunakan handphone itu akan berada di paling atas gitu. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, tanggal dalam administrasi itu dapat berfungsi menjadi beberapa hal. Yang pertama, saat ditandatangani sebuah surat atau dokumen atau arsip. Misalnya, kalau surat sudah jelas ya kita tandatangani hari ini, tanggalnya hari ini. Kalau dokumen juga seperti itu, kalau arsip juga seperti itu. Saat dimulai ketentuan yang ada dalam surat atau dokumen atau arsip tersebut. Misalnya peraturan perundang-undangan. Pada saat Presiden menandatangani sebuah peraturan perundang-undangan, berarti Presiden mengesahkan peraturan tersebut untuk berlaku setelah ditandatangani. Kira-kira seperti itu. Kemudian nomor 3, saat surat atau dokumen atau arsip tersebut dikirimkan ke organisasi luar, mungkin tanggalnya akan berbeda dengan tanggal kita menandatangani arsip, surat, dokumen, atau arsip, surat, atau dokumen. Terus yang terakhir, saat yang menunjukkan hari, bulan, dan tahun yang berlangsung suatu peristiwa atau ditulisnya surat atau dokumen atau arsip. Nah, maksud di sini peristiwa pembuatannya bukan penandatanganannya. Contohnya, misalnya surat ini dibuat tanggal 14, tapi baru ditandatangani tanggal 15 dan baru dikirim tanggal 16 dan baru sampai di tangan penerima tanggal 18. Nah, jadi kayak gitu kira-kira. Jadi pertama, fungsi tanggal itu bisa dilihat dari proses penandatanganannya, terus dimulainya ketentuan dari hasil surat atau dokumen tersebut, tanggal dikirimkan keluar organisasi tersebut, dan yang terakhir adalah tanggal pembuatan. Jadi ada 4 konsepnya. Nah, keempat konsep ini akan menentukan berbagai macam pengelolaan arsip yang akan kita buat nanti.
Oke. Contoh yang paling simpel dari penerapan arsip sistem kronologis yaitu menyimpan kwitansi cek file tindak lanjut. Apabila karena suatu kesibukan atau halangan, sebuah surat atau file belum terselesaikan, surat tersebut dapat dimusnahkan dalam follow up file. Dapat dimusnahkan, maksudnya dimasukkan ya. File ini disusun berdasarkan waktu dengan progresi tertentu, bisa harian, mingguan, bulanan, per tahun, atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau saudara eh, belanja gitu ya di Indomaret, nah di akhir periode penutupan toko, misalnya kalau di sini kebetulan tokonya tidak aktif 24 jam. Jadi kalau tidak salah jam 10 atau jam 11 itu udah harus tutup. Nah, setiap hari periode mereka mengeprint atau membuat laporan harian namanya. Laporan harian itu berisikan data penjualan di hari tersebut. Ada yang dulu berbentuk fisik, ya kertas gitu ya, panjang sekali pasti bentuknya. Ada yang berbentuk soft file, disimpan mungkin di dalam database. Nah, kalau saya contohkan yang berbentuk fisik, laporan hari ini, besok, dan seterusnya sampai bulan Maret ini, itu tidak akan diproses terlebih dahulu. Itu akan dimasukkan ke dalam follow up file, di mana follow up file ini kalau full satu periode, bulan Maret, nah baru dianalisis. Untuk apa dianalisis arsip tersebut atau laporan penjualan tersebut? Untuk mengetahui satu omset. Ya, omset atau berapa sih besar penjualan dalam satu periode Maret ini. Kedua, mengetahui laba atau untung. Yang ketiga, mengetahui selisih kas. Apakah selisih kas antara perhitungan dengan selisih kas yang ada yang sebenarnya itu selisih. Yang terakhir mungkin untuk mengetahui best seller produk yang laku pada bulan tersebut. Dan produk yang tidak laku di bulan tersebut. Nah, itu kira-kira salah satu contoh penerapan sistem kronologis di toko gitu ya, di toko Indomaret yang berkaitan dengan kwitansi, cek, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke contoh, sekali lagi saya mengambil proses penanganan surat, walaupun sebetulnya sistem kronologis ini bukan hanya untuk proses penanganan surat masuk ataupun keluar, bisa juga untuk tadi kwitansi, bisa untuk nota, bisa untuk dokumen lain, dan lain sebagainya. Kalau kalian pernah mendengar kata-kata akreditasi gitu, pada saat kita proses akreditasi itu kita memerlukan arsip. Biasanya arsip akreditasi itu disusun berdasarkan satu periode. Satu periode itu 5 tahun berlakunya. Nah, D4 kebetulan baru mengajukan tahun ini untuk akreditasi. Karena yang dulu itu baru akreditasinya D3, nah D4-nya akreditasinya baru. Nah, kalau seandainya tahun ini D4 telah menjalani akreditasi, kemudian muncullah akreditasi minimal, berarti ini akan berlaku selama 2021 sampai 2026. Jadi itu satu periode gitu. Arsip 2021 sampai 2026 itu menjadi periode 1. Kemudian arsip 2026 sampai 2031 itu periode 2 dan seterusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke topik utama kita yaitu proses penanganan surat, di mana saya lebih luwes untuk mencontohkan penerapan arsip sistem kronologis itu melalui proses penanganan surat masuk dan surat keluar. Yang di mana sebenarnya kalau mengurusi dokumen lain itu tidak ada fitur tambahan, misalnya kita mencatat disposisi, mencatat buku agenda surat, kemudian mencatat buku kartu kendali dan lain sebagainya. Ya hanya mengurusi arsip saja. Berikut beberapa peralatan yang bisa digunakan untuk mengelola surat atau penanganan surat masuk ataupun keluar menggunakan sistem kearsipan kronologis. Yang pertama cap agenda. Cap agenda ya cap biasa sebetulnya yang berisi satu nomor agenda, yang kedua tanggal surat, yang ketiga adalah kode surat. Terus ada buku agenda, pada penulisan pada buku agenda sama seperti sistem lainnya, tetapi kode yang di sini menggunakan tanggal masuk. Kartu kendali pada lembar disposisi atau kartu kendali pun sama seperti yang dilakukan pada sistem yang lainnya, hanya berbeda saja pada kode surat. Oke, kita masuk ke key point-nya atau keyword-nya, bahwasannya yang membedakan
kearsipan sistem kronologis, abjad, subjek, geografis, dan nomor adalah terletak salah satunya pada kode surat. Apabila sistem kronologis ini menentukan kode suratnya menggunakan tanggal, sistem yang lainnya berbeda. Misalnya abjad menggunakan kop surat pengirim atau yang nada tangan, nomor menggunakan subjek surat atau orang yang mengirim, subjek menggunakan perihal surat, geografis menggunakan asal surat, dan abjad menggunakan penanda tangan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kode surat sistem kronologis, saya lebih senang, walaupun tidak harus seperti ini kalau di dunia nyata gitu. Saya lebih senang mengambil 3-4 digit identifikasi dari nomor dan tanggal. Misalnya saya ngambil 3 digit ya. Surat yang tanggal 1 Maret 2018 saya tulis 013 atau 103. Nah, biasanya kalau saya lebih seret menggunakan 4 karena lebih berimbang gitu. Misalnya kalau seandainya surat itu masuk atau tanggal suratnya itu tanggal 1 Maret 2018, nah kodenya 0103. Tahunnya tidak ditulis. Karena tahun itu merupakan identitas umum yang pasti akan ada di bulan dan harian. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, mengapa itu tidak akan ditulis? Nanti akan saya jelaskan gitu, lebih lanjut. Nah, pada prakteknya gitu, ada 2 cara untuk menuliskan kode. Yang pertama bisa menggunakan tanggal masuk atau tanggal surat itu kita terima. Yang kedua bisa menggunakan tanggal surat gitu. Nah, kalau di PowerPoint ini saya tuliskan contohnya surat itu dijadikan dasar untuk mengkode yaitu tanggal terima surat, tanggal masuk surat. Tetapi pada kedepannya bisa saja saya menuliskan bahwasanya kode saya ambil dari tanggal surat, ya tanggal yang ada pada surat, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk contoh berikut ini saya akan memberikan contoh penulisan kode surat menggunakan tanggal yang ada pada surat sehingga tidak bingung. Nah, ini yang saya maksud dengan mengapa tadi tidak saya cantumkan tahun sebagai kode. Nah, pada saat kita belajar kearsipan beberapa minggu yang lalu, mungkin saya sudah menjabarkan ada arsip dinamis, ada arsip statis. Nah, arsip dinamis itu sederhananya arsip yang masih bergerak atau kita gunakan dalam kehidupan administrasi sehari-hari, gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah disimpan dan dia sudah tidak digunakan tapi punya nilai, masih punya nilai. Ya kira-kira seperti ini. Kalau kalian punya ijazah SMA di rumah itu kan tidak digunakan lagi gitu. Kalian sudah kuliah, tidak menggunakan ijazah SMA untuk mana-mana gitu. Kalian tapi tidak kalian buang. Karena kenapa? Itu arsipnya bernilai statis, masih ada nilai, masih ada harganya. Sehingga kita tetap kita simpan. Berbeda sekali misalnya dengan tugas-tugas sekolah, makalah yang kalian buat dulu di sekolah. Pada saat kalian sekolah itu arsipnya masih dinamis. Masih digunakan untuk belajar, untuk persiapan UN gitu, persiapan UAS dan lain sebagainya. Tapi pada saat setelah kalian kuliah itu sudah tidak digunakan. Itu tidak bernilai dinamis, tapi itu dimusnahkan. Karena kalau arsip itu sudah dimusnahkan, dia tidak disimpan dan bernilai statis. Nah, begitu juga tadi pertimbangan saya tidak mencantumkan kode di dalam tahun menjadi kode karena pertimbangan seperti tersebut. Jadi apabila ada surat masuk, kita cukup mengkode tanggal dan bulan. Kenapa tidak tahun? Karena tahun itu mencerminkan arsip dinamis. Nah, logikanya seperti ini. Kalau hari ini ada surat yang dikirim ke saya, misalnya surat itu tertanggal 8 Maret 2021. Otomatis kodenya hanya 0803. Tahunnya otomatis tahun 2021. Kan kita baru nerima sekarang. Tidak mungkin surat itu
dikirim tahun 2020 tapi masuknya mungkin 2021. Bulan Maret gitu ya. Tapi kalau tanggal 31 dikirim masuknya tanggal 1 Januari 2021 ya mungkin juga bisa ada. Makanya kita perlu melihat ini status arsipnya, masuk arsipnya itu tahun berapa, kemudian dia masuk dinamis atau aktif atau inaktif. Nah, di hadapan kalian di layar ada 4 susunan filing kabinet yang terdiri dari 4 laci. Nah, dalam filing kabinet bisa kita bayangkan laci itu ada yang 4, ada yang 5. Nah, kalau kalian tidak ngerti filing kabinet, biasanya filing kabinet itu kalau di rumah biasanya untuk menaruh lemari, untuk menaruh pakaian gitu ya. Nah, kalau di kantor filing kabinet itu dari besi dan untuk menaruh dokumen atau berkas-berkas atau arsip atau surat. Nah, ada yang menyusunnya seperti ini. Misalnya laci yang paling atas atau yang paling bawah itu untuk arsip yang dinamis. Logikanya, kalau kita melihat gambar, arsip yang paling bawah itu pasti yang tidak pernah atau sangat jarang sekali untuk dibuka tutup. Sedangkan arsip nomor 2 dari bawah mungkin sekali-sekali dibuka tutup. Sedangkan arsip nomor 2 dari atas ya mungkin beberapa kali dibuka tutup. Nah, arsip yang paling atas itu hampir setiap hari dibuka tutup. Nah, kira-kira kalau saya bilang seperti ini berarti urutannya yang paling atas itu dinamis sekali, yang paling bawah itu kurang dinamis. Atau kalau bahasanya saya pecah, yang paling atas menjadi arsip aktif, yang paling bawah jadi arsip inaktif. Nah, surat yang kita terima sekarang otomatis tanpa kita menyebutkan tahunnya pasti akan masuk di laci paling atas. Nah, itulah alasan mengapa kode surat tidak menggunakan tahun. Tetapi apabila kalian kerja suatu saat di bagian kearsipan atau di bagian administrasi yang mengurusi surat menyurat atau dokumen, kalau mau memasukkan tahun menjadi kode ya tidak apa-apa gitu, tidak masalah. Kalau saya pertimbangannya seperti itu. Tapi memasukkan kode itu bukan suatu hal yang salah di dalam sistem kearsipan. Karena yang penting sistem kearsipan itu biar surat itu bisa disusun rapih pada tempatnya dan dicari sewaktu-waktu cepat dan tepat. Oke, misalnya ini. Ada contoh surat. Misalnya dikirim dari Toko Ceria tanggal 13 Maret 2021. Terus kemudian ada nomor suratnya, kemudian ada alamat dalam, kemudian ada perihal, kemudian ada isi surat. Nah, kira-kira di bawahnya ada tanda tangan ya, penanda tangan surat. Nah, kira-kira informasi-informasi ini yang saya butuhkan untuk mengelola surat masuk di semua sistem penyimpanan atau di semua filing system. Nah, hal-hal ini saya identifikasi menjadi nomor yang nanti berguna untuk mengisikan di buku agenda surat masuk. Nah, setelah kita cermati mulai dari kop itu merupakan cerminan dari pengirim surat. Kemudian ada tanggal surat, yaitu tanggal yang ada pada surat alias tanggal dibuatnya surat. Kemudian ada nomor surat, nomor yang ada pada surat. Kalau seandainya saya bacakan nomornya 201 PPN garing ceria garing 3 garing 2021. 201 itu berarti ini adalah nomor surat yang ke-201 yang telah dikeluarkan oleh Toko Ceria. PPN itu entah kode, Ceria itu nama tokonya, Romawi 3 mencerminkan bulan dikirimnya surat yang diambil dari Maret. 2021 adalah tahun. Untuk korespondensi niaga biasanya cenderung penomoran akan bersifat seperti itu. Di depan sekali itu nomor urut surat keluar, terus yang di paling tengah nanti ada bulan Romawi dan yang paling akhir ada tahun. Nah, tetapi kalau di surat dinas ada beberapa ketentuan yang diatur oleh peraturan yang diterapkan oleh dinas masing-masing atau sesuai ketentuan yang berlaku.
Yang selanjutnya ada alamat dalam, kepada siapa surat ini akan diberikan, entah kepada direktur, kepada manajer, kepada bagian pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian ada perihal, perihal di sini di tengah, jadi stylenya berbeda dengan full black style atau hanging dan style lainnya. Kemudian ada isi surat yang merupakan isi suratnya itu sendiri. Nah, kita mulai mencicil untuk mencoba memasukkan beberapa informasi ini ke dalam format buku agenda. Oke. Setelah saya identifikasikan bagian-bagian surat tadi, saya coba memasukkan ke dalam format buku agenda yang sudah saya buat. Buku agenda itu tidak ada format pastinya, tetapi minimal memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, nomor, tanggal terima, tanggal surat, nomor surat, perihal, isi ringkas, asal surat, dan kode klasifikasi. Kalau hubungan itu ada yang menuliskan, ada yang tidak. Oke, kita bahas dari nomor agenda. Nomor agenda atau saya tulis di situ angka 1, merupakan nomor urut surat yang masuk. Nomor agenda bisa dituliskan langsung 1 digit, 2 digit, atau 3 digit sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor. Kalau saya senangnya menggunakan format 3 digit. Nomor agenda 001 berarti surat tersebut merupakan surat pertama yang kita terima. Oke, sekali lagi, angka 001 merupakan surat yang pertama kita terima. Jadi angka 001 itu ya. Kemudian ada tanggal terima. Tanggal terima atau tanggal agenda merupakan tanggal kita menerima surat. Nah, surat ini dibuat tanggal 13 Maret 2021. Jadi dibuatnya minggu depan gitu ya. Nah, diterima tanggal 15 Maret. Ya mungkin ada jeda antara dibuat surat sampai mengirim surat. Nah, ada surat yang dikirim langsung pada saat kita membuat. Misalnya tanggal 13 Maret dikirim tanggal 13 karena dekat sampai juga tanggal 13. Ya udah kita tulis berdasarkan kenyataannya atau kenyataan bahwa surat itu dikirim, dibuat pada tanggal yang sama, juga sampai. Tetapi ada surat yang dikirim, kemudian diterima, itu selisihnya 2-3 hari. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan email, saya rasa surat yang dikirim dan diterima pasti dalam tanggal yang sama. Gitu. Nah, ini saya contohkan yang berbeda. Kemudian kolom 4 yaitu nomor surat, ada 201, ini tipe berarti mohon maaf, ada PPN Ceria 321. Kolom 5 yaitu perihal tadi permintaan penawaran pelatihan. Kolom 6 berisikan isi ringkas, jadi kita membaca surat, kita pahami, kemudian kita ringkas menjadi mungkin 1-2 kalimat. Karena format surat, kalau kalian belajar korespondensi niaga dan korespondensi dinas, itu ada penutup, ada pembuka, dan informasi inti itu ada di tengah. Kemudian asal surat atau kolom nomor 7 kita ambil dari kop. Nah, hubungan dengan surat, apabila surat yang kita terima ini merupakan surat balasan, merupakan surat yang keberlanjutan gitu ya, dari surat-surat yang sebelumnya. Nah, kita tulis nomornya. Sehingga pada saat kita mencari surat, apabila surat itu di buku agendanya ada hubungan dengan surat, kita bisa membaca surat sebelumnya. Sebenarnya kita ini mau ngapain sih gitu. Jadi seperti kalau kalian balas chat di grup, itu kan ada chat yang kalian replay. Jadi replayan dan chat yang kalian replay itu tertautkan. Sehingga kalau dulu kan belum ada teknik seperti itu, sehingga bingung ini menjawab pertanyaan yang mana atau menjawab chat yang mana. Nah, dengan adanya replayan, kita nge-replay, chat yang kita replay itu di atasnya dan jawaban kita di bawahnya, kita ngerti, oh yang dimaksud ini. Gitu. Sama seperti fitur di Twitter gitu, sama juga. Pada saat kita nge-replay, nah tweet yang kita replay itu akan ikut dengan replayan kita atau jawaban kita.
Nah, di sini terakhir kolom 9 yaitu kode klasifikasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada contoh-contoh setelah ini saya akan menggunakan tanggal surat sebagai kode klasifikasi. Nah, di sini tanggal surat adalah tanggal 13 Maret 2021. Kode klasifikasi yaitu 1303. Nah, setelah ini, sesuai dengan materi yang sebelumnya, yaitu mail handling, kita akan melakukan disposisi surat atau pengarahan surat atau penyelesaian surat. Nah, dalam proses disposisi atau pengarahan surat, kita menggunakan lembar disposisi atau menggunakan kartu kendali tanpa buku agenda. Nah, lembar disposisi isinya dari tengah ke atas gitu, itu hampir sama dengan buku agenda surat masuk, di mana terdiri dari tanggal terima surat, nomor agenda, kode klasifikasi, isi ringkas, pengirim, penerima, terus ada lampiran, ada tanggal surat, dan ada pengolah, yaitu orang yang menjadi petugas hari itu yang mencatat surat. Berbeda dengan buku agenda, di disposisi ada tata cara untuk menyelesaikan surat dari tengah ke bawah. Bisa kita cermati, dari sifat surat ke bawah itu ada sesuatu hal teknis yang harus kita isi. Yang pertama adalah sifat surat. Nah, sifat surat bisa dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, biasa, segera, penting, dan rahasia. Khusus surat-surat rahasia atau dokumen rahasia atau sesuatu yang berbau rahasia, itu akan ada petunjuk penggunaan di halaman atau cover gitu, udah pasti. Surat yang bersifat rahasia tidak boleh dibuka oleh siapapun atas izin pimpinan. Jadi surat rahasia atau dokumen rahasia itu dikasih ke pimpinan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana Pak untuk membedakan surat yang penting, segera, dan biasa? Nah, untuk membedakan hal tersebut, biasanya seorang front office, frontliner, atau arsiparis, atau bagian tata usaha, menggunakan rak sortir namanya, atau kotak sortir ya. Nah, bedanya adalah pada proses penyelesaian. Surat biasa itu surat-surat yang satu mungkin tidak memerlukan balasan langsung, atau bahkan tidak memerlukan balasan. Misalnya hanya surat edaran, hanya surat-surat yang sifatnya memberitahu atau memberikan informasi. Nah, sedangkan surat-surat yang sifatnya di atas biasa ada surat-surat penting. Surat-surat penting ini surat yang harus dibalas atau ditindaklanjuti, tetapi tidak segera atau tidak perlu langsung atau tidak memerlukan waktu yang cepat gitu. Misalnya proses yang berkaitan dengan penagihan keuangan, misalnya pemberitahuan pembayaran. Nah, ya mungkin kita proses, tetapi di atas penting akan ada segera. Misalnya di atas pemberitahuan pembayaran itu ada surat tagihan pelunasan kontrak kerja, di mana penagihan pelunasan kontrak kerja itu kalau lewat deadline, misalnya besok deadline-nya, itu akan kena denda. Nah, berarti surat pembayaran tadi dikatakan penting, surat tagihan pembayaran yang deadline tadi dikatakan segera. Jadi kalau disusun misalnya ya, ada biasa, penting, segera. Kemudian di atas sekali rahasia gitu. Kira-kira seperti itu. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang seberapa penting atau seberapa segera surat atau dokumen yang harus kita proses, ya memang tidak bisa sekali praktek, 2 kali praktek, tetapi harus praktek di real life sekali. Nah, untuk memproses, kita perlu melingkari atau membundari suatu pilihan A, B, C, atau D. Kemudian kita beralih kepada isi disposisi atau isi penyelesaian. Nah, proses disposisi yang paling penting ada di kolom yang berwarna merah tulisannya. Mulai dari tanggal disposisi, dari isi disposisi, kepada kemudian ada paraf. Disposisi biasanya hanya ditulis
oleh pimpinan yang mengisi disposisi khusus yang merah itu. Kalau yang merah ke atas itu diisi oleh pegawai administrasi, front office atau frontliner atau arsiparis atau pegawai TU. Tetapi yang mengisi yang kotak ada tulisan merah itu wajib diisi oleh pimpinan. Nah, pimpinan di sini bisa direktur, bisa dekan, bisa kepala sekolah, bisa kepala TU, bisa kepala administrasi, bisa manajer administrasi, atau orang yang ditunjuk untuk memproses disposisi surat tersebut. Nah, dalam kasus contoh ini, saya menggunakan manajer administrasi yang mendisposisi surat. Nah, setelah surat masuk, kemudian surat dicatat di buku agenda, kemudian kemudian dituliskan surat di lembar disposisi, manajer administrasi membaca surat. Oke, menerima surat tanggal 15, ditulis tanggal 15 dari manajer administrasi, kemudian dia memilih isi disposisi nomor 1 dan nomor 5. 1 untuk diproses surat ini, karena surat ini ada orang yang minta kita nawarkan jasa pelatihan. Kelima, disuruh untuk buat konsep surat, alias membalas surat yang udah dikirim ke kita. Kepada siapa? Kepada bagian yang bisa memproses dan membalas surat permintaan penawaran. Nah, orang yang akan menawarkan jasa di dalam sebuah perusahaan pasti bagian pemasaran atau marketing. Oke, saya arahkan kepada staf pemasaran. Kemudian saya paraf. Nah, lembar disposisi dengan surat, kemudian di stapler, dibawa ke bagian pemasaran. Nah, apabila kita menggunakan sebuah sistem, tidak mencatat lagi seperti ini, tetapi dalam sistem itu sudah otomatis akan ada disposisi suratnya langsung, seperti itu. Jadi tidak perlu mencatat lagi. Nah, kita mulai menggunakan sistem nanti pertemuan setelah mid semester kalau tidak salah. Oke. Nah, setelah surat itu diproses, kemudian surat itu akan berakhir di arsiparis. Nah, nanti orang yang terakhir mengarsip surat, namanya arsiparis atau bagian TU, akan mendapatkan perintah disposisi itu nomor 4, yaitu diarsipkan. Nah, kembali ke menit sebelumnya kalau untuk melihat poin nomor 4 lembar disposisi. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kode surat akan berada di 13.03 atau 1303. Nah, posisi laci itu saya umpamakan seperti ini. Ini kalau saya buat, ini namanya map atau tempat meletakkan dokumen, arsip, atau surat. Sedangkan ini namanya guide atau pembatas. Jadi, sebuah laci itu akan terdiri dari map dan guide. Nah, guide sebagai pembatas yang dicerminkan untuk bulan, sedangkan map itu berisi suratnya yang dicerminkan pada tanggal. Nah, posisinya surat tadi 1303 ada di map 13 dan guide nomor 3 atau bulan Maret. Nah, mengapa dia tidak saya tulis 130321? Karena dia sudah pasti di laci 21 atau 2021. Nah, penyusunan guide ini bisa seperti ini atau bisa custom sesuai dengan keperluan. Pak, seperti apa custom? Misalnya kalau custom, Januari, Februari, Maret, April sampai Desember tidak saya susun satu-satu. Karena mungkin suratnya itu hanya ada sebulan 2 kali, sebulan 3 kali ya. Saya susun aja Januari, Maret itu 1, saya kode. Terus April, Juni saya kode 2. Terus Juli, September saya kode 3. Terus Oktober, Desember saya kode 4. Itu boleh. Atau mapnya yang saya kode tidak dari tanggal 1 sampai 31. 1.10 saya gunakan satu map. 11.20 saya gunakan map kedua. 21.31 saya gunakan map ketiga. Ya itu boleh-boleh saja. Jadi dalam praktiknya tidak ada satu sistem itu yang memang diterapkan secara teoris seperti ini, secara praktisnya sama plek gitu atau sama persis itu tidak mungkin.
Nah, apabila kita menggunakan manajemen file gitu, di dalam mengarsip, nah proses manajemen file ini sama seperti susunan pada filing kabinet akan terdiri dari berbagai macam folder. Jadi di dalam folder tahun 2021 ada folder bulan, di dalam folder bulan ada folder tanggal, seperti yang tercontoh berikut ini. Nah, manajemen folder atau manajemen file gitu dibuat di komputer kita masing-masing yang terdiri dari, kalau saya gambarkan tahun itu sebagai guide, di dalam guide itu petunjuk ya namanya ya. Di dalam petunjuk 2021 itu ada folder bulan Maret dan ada map tanggal gitu. Terus di sini kita letakkan suratnya. Nah, jadi di dalam folder ada folder, di dalam folder ada folder, kemudian di dalam foldernya itu baru ada isi suratnya. Nah, pengaplikasian manajemen file atau manajemen folder itu biasanya diaplikasikan di tempat foto yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Atau kalau saya biasanya manajemen folder itu saya aplikasikan pada saat saya punya beberapa project. Misalnya project tahun berapa, bulan apa, laporannya berapa. Nah, itu berdasarkan kronologis. Oke. Pertemuan kali ini cukup sekian materi singkat dari saya. Di Bismat sudah ada beberapa bahan yang bisa kalian gunakan untuk praktik. Jadi ada dua cara gitu pada saat kalian mengerjakan lab sheet. Ada caranya manual seperti yang saya jelaskan di slide ini atau video pembelajaran kali ini. Ada caranya yang elektronik menggunakan Google Form. Nah, silakan mengerjakan urutannya terlebih dahulu di manual. Setelah paham dan mengerti, silakan kerjakan di Google Form dengan cara mencari surat-surat yang lain untuk latihan. Semakin banyak latihan, kalian akan semakin paham bagaimana sih sebenarnya mengelola arsip itu. Karena ujian akan berbasis menggunakan Google Form. Jadi kalian ngetik di Google Form, buku agenda, kemudian kalian ngupload surat dan menyimpan surat seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan ketikkan di chat. Mari kita berdiskusi. For your information, bahwasannya saya punya buku administrasi kearsipan yang dikarang oleh Bapak Sutirman atau Wakil Dekan 3 kita. Barang siapa yang ingin memesan, monggo silakan lewat e-commerce gitu. Karena bagi saya, salah satu sumber pembelajaran saya ambil dari situ. Terus administrasi kearsipan juga merupakan salah satu core inti mata kuliah kita. Saya harapkan kalian memiliki bukunya sebagai sarana pembelajaran ke depan. Siapa tahu dengan kalian mendalami administrasi kearsipan dan manajemen kearsipan, kalian mempunyai beberapa ide untuk tugas akhir kalian. Monggo yang ingin diskusi saya persilahkan. Terus untuk di Bismat ada 2 kuis, ya kuis 1 sekali lagi untuk mengukur pengetahuan sehingga tidak perlu pusing-pusing apabila dapat nilainya rendah. Nah, yang perlu kalian fokus, kuis kedua yaitu post test, di mana post test saya ambil sebagai salah satu penilaian kalian, baik teman yang kuliah asinkron maupun sinkron maya hari ini.
Monggo yang ingin bertanya silahkan. Hari ini tidak ada link presensi, Alexandra, karena presensi saya ambil dari nilai kuis. Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan saya tunggu sampai jam 3. Kalau memang sudah tidak ada, saya tutup. Link akan saya share di grup, nanti lihat di grup saja ya, biar lebih enak. Untuk link pembelian buku referensi. Oke, baik Devika Saras. Pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang saya memancing tidak ada kekurangan dan kelebihan gitu. Saya ingin menjawab pertama dari kelebihan dulu sistem kearsipan kronologis ini. Sistem kearsipan kronologis merupakan sistem kearsipan yang paling mudah digunakan karena logikanya seperti ini. Kita tidak perlu memikirkan berat-berat. Kalau surat yang dibuat tanggal 13 Maret, ya udah dia diletakkan di bulan Maret di tanggal 13. Nah, otomatis pada saat kita mau mencari juga agak lebih gampang. Oh, surat kemarin tanggal berapa ya? Oh, 13 Maret. Nah, kita masuk ke folder di Laci 2021 Maret, terus tanggal 13. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sistem kearsipan ini lebih murah karena peralatannya bisa kita customize. Jadi tidak harus 12 guide kita buat atau 12 bulan dan tidak harus 31 map kita gunakan, bisa custom. Terus yang ketiga, lebih simple, tidak perlu persiapan macam-macam gitu ya. Tapi kelemahannya sistem kearsipan kronologis itu tidak bisa spesifik untuk mencari arsip. Apabila yang kita ingat adalah subjeknya, misalnya seperti ini. Kemarin kapan itu kita mendapatkan surat pembayaran di mana ya? Nah, itu agak susah. Terus apabila jumlah arsipnya terlalu banyak, ini akan merupakan arsip yang sangat umum. Misalnya, arsip bulan Maret itu bisa terdiri dari arsip apa aja, bisa terdiri dari arsip pembayaran, bisa terdiri dari arsip pengiriman, bisa terdiri dari arsip lamaran, bisa terdiri dari arsip dokumen-dokumen lainnya, jadi tidak bisa terperinci. Tidak cocok diterapkan di perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai arsip yang besar. Kelebihannya dia bisa diterapkan di perusahaan-perusahaan yang kecil atau yang simple. Kayak OSIS, mungkin UKM, terus HIMA atau himpunan mahasiswa atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai jumlah arsip yang sangat sedikit. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk beli buku nanti saya sharekan linknya di grup ya, biar lebih enak.
apabila ada kesalahan penulisan buku agenda, otomatis kita mencoret atau mengganti yang baru. Tetapi kalau di sini ada ketidakjelasan pada identitas surat, itu maksudnya seperti apa ya? Kalau ada yang salah pada penulisan buku agenda, dicoret terus diganti baru. Tetapi kalau ada sesuatu yang kurang jelas, saya bingung jelasnya seperti apa. Coba dipaparkan lagi. Silakan yang lain mungkin masih bingung. Karena ini adalah sistem paling mudah, saya minta kalau kalian tidak jelas silakan ditanyakan. Karena tingkatan sistem kalau menurut saya pribadi, sistem yang paling mudah adalah kronologis. Naik nanti sistem selanjutnya adalah sistem subjek, geografis, nomor, dan abjad. Nah, sistem abjad sistem yang paling sulit kalau menurut saya, karena dalam penentuan kodenya ada salah banyak gitu, atau ada banyak kriteria tertentu. Nah, sistem abjad akan kita bahas mulai dari pengindeksan pada minggu yang akan datang. Oke. Apabila ada surat yang tidak ada tanggalnya, walaupun sebetulnya kecil sekali kemungkinan ya surat tidak ada tanggalnya. Kalau seandainya surat itu tidak ada tanggalnya, kita ganti atau substitusikan dengan tanggal terima, Yulinda. Jadi misalnya perusahaan kita atau organisasi kita memutuskan untuk mengkode surat masuk itu menggunakan tanggal surat atau tanggal yang ada pada surat. Nah, pada saat kita membuka surat, lah kita kaget kok tidak ada tanggal surat gitu. Entah disengaja atau tidak sengaja, kemudian kita memutuskan untuk menggunakan tanggal terima saja. Misalnya surat tadi seharusnya tanggal 13 tapi kita terima tanggal 15, kita asumsikan tanggal 15 adalah tanggal surat tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Walaupun sekarang semua surat itu by email ya. Sehingga logikanya surat yang tertanggal hari ini juga bisa dikirim hari ini. Sampun, tidak ada yang ingin bertanya lagi? Karena sebagian viewersnya sudah hilang, tinggal 31. Kalau sudah, saya sambil nunggu sampai jam 3 pas.
Oke, untuk mengisi buku agenda, kalau sistemnya manual, biasanya di kantor-kantor kedinasan, kantor-kantor kecil biasanya menggunakan tulisan tangan. Ya, disediakan buku yang namanya buku agenda. Tetapi kalau sudah kantornya sudah menerapkan e-arsip atau arsip elektronik, sangat jarang menggunakan buku agenda karena sudah include di sistem gitu. Kalau pengen melihat contoh sistemnya, nanti saya tunjukkan e-rise, tetapi untuk tahapan awal silakan masuk ke Google Form yang sudah saya desain. Nah, kalian bisa melihat buku agenda yang saya tampilkan tadi itu hampir sama persis dengan form buku agenda yang sudah saya tampilkan di e-rise. Begitu, Wildan. Untuk mengisi buku agenda, paling lambat 1 minggu sama seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, karena itu merupakan latihan mandiri sehingga tidak saya protek. Yang penting bagi saya, siapapun yang ingin sadar untuk belajar mandiri, silakan manfaatkan form agenda tersebut, karena pengganti presensi adalah kuis atau post testnya sendiri gitu. Kalau kalian tidak mengisi buku agenda, ya monggo saja silakan, tetapi mungkin nanti nilai kuisnya tidak akan bagus ketimbang kalian mengisi buku agenda untuk tahapan pembelajaran kalian. Kira-kira seperti itu. Karena nanti untuk UAS-nya sistemnya seperti itu, Alexandra. Jadi ada soal, saya acak soalnya, terus kalian dapat sistem apa, menggunakan buku agenda yang mana sistemnya, kemudian suratnya yang mana. Ya udah ngisi sendiri gitu. Kira-kira seperti itu. Sama-sama, William. Oke, sudah jam 3. Saya tutup. Terima kasih. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Kita masih banyak tabungan pertemuan-pertemuan di pengembangan diri, di manajemen kearsipan juga. Akhir kata, wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan komen pada kolom di bawah ini. See you.